Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Ketemu lagi dengan saya Muhammad Anas Nurul Ihsan dari S1 Pendidikan Teknik Otomotif Universitas Negeri Malang. Kembali di channel Juragan Soal. Kali ini saya akan membahas tentang mobil Peugeot dari PSA Group. Nah, sebelum saya masuk ke penjelasan tentang mobil Peugeot, khususnya Peugeot 5008, keluaran terbaru dari PSA Group, saya akan membahas sedikit dari PSA Group itu sendiri. Nah, jadi PSA Group atau yang dulu dikenal dengan atau biasa dikenal dengan grup PSA, dulunya dikenal dengan PSA Peugeot Citroen dari 1991 hingga 2016. Adalah produsen mobil dan motor multifungsional Prancis yang dijual di bawah Peugeot, Citroen, merek DS, Opel, dan Vauxhall. Peugeot adalah merek PSA terbesar. PSA terdaftar di Bursa Efek Euronext Paris yang merupakan konstituen dari indeks CAC 40. Mulai dari tahun 2016, PSA mulai menguraikan strategi memasarkan ekspansi cepat perusahaan, baik melalui ekspansi geografis dan akuisisi perusahaan mobil lainnya. PSA telah mengumumkan rencana untuk memasuki pasar India, Amerika, Kanada, ASEAN, dan lainnya di tahun-tahun mendatang. Jadi lumayan banyak lah perencanaan pemasaran dari PSA Group itu sendiri. PSA Group itu sendiri berkantor pusat di Royal Malmaison, PSA, dengan penjualan 3,88 juta unit pada 2018. Ya, ini merupakan ketiga terbesar di Eropa. Bagian kecil di belakang Renault. Tahun 2019, PSA Group mengumumkan niat untuk bergabung dengan VCA, Fiat Chrysler Automobil. Nah, merger akan berdasarkan 50-50 semua saham. Pada 18 Desember 2019, VCA dan PSA mengumumkan bahwa mereka telah menyetujui persyaratan merger 50 miliar dolar yang mengikat. Nah, itu sedikit dari sejarah PSA Group sampai sekarang lah. Sebenarnya PSA Group ini sempat vakum mengeluarkan mobil terbarunya di tahun 2016. Nah, baru memunculkan lagi itu di tahun 2019. Jadi hampir vakum 3 tahun tidak mengeluarkan keluaran terbaru. Pernah review mobil ini yang versi Ya, sekarang kita mau masuk nih review dari Peugeot 5008. Ini mobil itu mengingatkan gua akan Honda Mobilio dan Honda Brio. Jadi mulai pintu depan sampai ke depan sampai ke bodi yang depan itu hampir sama kayak Honda Mobilio. Ini sama persis dengan 3008. Nggak ada bedanya sama sekali. Kita di showroom Peugeot udah kanan kiri udah pepetin ya. Ternyata nggak ada bedanya. Antara 3008 sama 5008 itu hampir sama lah bodi depannya. Jadi 3008 itu generasi sebelumnya. Jadi kayak 5008 itu upgrade-nya. Itu kalau belakangnya tegak begitu kan dilihatnya nggak enak ya, kurang begitu bagus ya. Mobil ini sebenarnya belakangnya tegak loh. Tapi kalau kita lihat karena dia punya line di sini yang sangat besar dan kelihatannya miring, itu jadi nggak kelihatan tegak. Kelihatannya kayak mobilnya cuma sampai sini. Padahal garis bodinya kalau dari samping itu dia bagus begini juga. loh. Bukan begini. Itulah pinternya Peugeot dalam mendesain mobil. Dan overall looks-nya depan, kanan, kiri, belakang itu oke banget. Tapi ngomong-ngomong soal SUV 7-seater, ini agak lucu. Karena beberapa tahun belakangan, 5008 sebelum ini, itu adalah sebuah MPV yang bentuknya tuh enggak banget gitu lah ya. Itu kalau di Eropa, Peugeot 5008 ini bersaingnya tuh sama Peugeot kayak mobil-mobil keluarga 5008 gitu. Itu dulu nggak begitu bagus, tapi sekarang di keluaran terbaru ini benar-benar beda dari yang sebelumnya. Contoh, Nissan X-Trail baru,
Honda CR-V baru yang 7 seater, bukan lagi MPV di mana 5008 itu pertama kali diperkenalkan. Terus kita ke Jadi belakang, saingannya tuh sama Nissan X-Trail yang 7 seater. Terus CR-V yang 7 seater. oke, ada sedikit Dinaikinnya delay. pakai kaki. Nah, ini kita lihat bagasinya Tendang. seperti ini. Ini bagasi Bagasinya belakang ya, lumayan kalau besar misalkan sih. bangku belakang dua-duanya itu direbahin, itu luasnya seperti ini, luas banget 952 liter kalau nggak salah. 952 liter kalau bangku belakangnya itu diturunin. Lebih mudah. Menurut kalian bagasinya masih kurang Lumayan luas? besar Tenang. lah. Nih, gue tunjukin ya. Oh, kursinya bisa ditarik keluar. Itu bisa dicopot dan kita mendapatkan ekstra bagasi di bagian bawah yang lebih luas. Bangku Bisa buat naruh koper ini lah. berat sekali ya, lebih berat dibandingkan dengan electric scooter Xiaomi yang pernah gue bikin reviewnya. Tapi meskipun setelah dicopot kedua kursi belakang dan kita mendapatkan ruang ekstra lebih, tetap aja dia nggak bisa dibikin rata lantai karena tengahnya ini kayak ada tulang buat naruh kursi-kursinya. Jadi tetap aja harus kita tutup seperti ini. Dan ini kalau ditutup tengahnya ini bolong. Kalau misalkan dia nggak ada kursinya. Ya, nggak ada penyangga lah ya. Sekarang kita naikin, cara juga mudah. Tarik dari atas. Ini enteng sekali. Sumpah. Naikin headrestnya. Terus di sini juga. Nah, ini juga bisa kita bikin rata lantai. Udah seperti itu. Sekarang kita tutup lagi aja. Pakai bawah juga nutupnya. Oh, tidak bisa. Kalau nggak bisa pakai pencetan yang di atas lah. Oke. Sekarang kita masuk ke dalam yuk. Lanjut masuk ke dalam. Lihat internalnya. Masuk ke dalam interior 5008 ini sebenarnya sama aja sama 3008. Sama, nggak ada bedanya. Persis salah satu dashboard. Tapi nggak masalah karena dashboardnya bagus. Jadi nggak ada komplain sama sekali. Bahkan antara 3008 sama 5008 itu interior dashboardnya itu sama aja, tapi karena udah bagus jadinya ya nggak ada komplain dari pelanggan yang gimana ya, namanya udah bagus ya kan. Terus di sini ada namanya advanced grip control. Jadi meskipun dia FWD, dia gayanya tuh gaya 4x4 gitu. Ada mode salju, ada mode pasir, ada mode macam-macam gitu ya. Bahkan sampai electronic stability control bisa dimatikan melalui ini. Di sini ada design control, push start stop engine button. Terus ini tuas transmisinya ini unik. Terus di sini ada electronic parking brake, ada sport mode. Transmisinya transmisi manual ada, transmisi otomatis ada. Seperti Wuling Cortez. Dan di bagian sini ada armrest ala Mercedes-Benz dan BMW. Bukanya pun juga sama dipencet. Ini pakai EAT 6 kalau nggak salah dari Peugeot 5008 ini buat transmisinya. Sepertinya ini gara-gara AC di belakang ini nyala terus dia jadi kelewatan gitu deh. Makanya dalamnya ini rasanya adem. Dan interiornya sih masih sama persis seperti 3008. Tombol-tombolnya itu desainnya bagus. Tombol-tombol sama aja. Jadi tombol-tombol hampir sama aja lah sama 3008 dari generasi sebelum 5008 ini. Jadi dia mengutamakan kecantikan dibandingkan dengan fungsionalitas. Kayak contohnya kursinya, ini bentuknya keren banget, tapi dipakainya nggak begitu enak. Dan seperti mobil kecanggihan pada umumnya, jadi layar ini tuh mengatur semuanya. One screen to rule them all. Tapi so far menurut gue nih interiornya wah banget, bagus banget. Tapi memang kalau misalnya kita masuk ke dalam mobil ini gitu ya, interiornya tuh berasa banget merek premium. Makanya meskipun mobilnya di Eropa itu saingannya sama kelasnya ya CR-V X-Trail, tapi di Indonesia Peugeot itu pede membawa mobil ini dengan positioning harga yang nempel seperti BMW X1 atau Mercedes-Benz GLE. Lebih unggul. Kemudian ada dua fitur baru yang ditambahkan di mobil ini dibandingkan dengan 3008. Di mana sebenarnya 3008 di versi luar negeri itu ada, tapi di sini nggak ada. Yang pertama adalah kamera 360, tapi kamera 360-nya itu lucu. Kalau kalian pikir dia punya 4 kamera, depan, belakang, sama kanan kiri bagian spion, ternyata kamera cuma depan dan di bagian belakang. Untuk gambar di sebelah kanan dan kirinya itu tidak se-real time karena dia akan ngambil gambar kalau pas dia mundur itu baru akan kelihatan tuh. Jadi kamera mundurnya itu kalau kita mundur bisa ambil gambar di samping kanan sama ambil gambar di samping kiri. Karena kamera mundurnya itu dia sangat lebar. Ya agak aneh sih sebenarnya, tapi ya oke lah, yang penting ada gitu. Terus yang kedua, dia punya park assist. Park assist ya, bisa parkir sendiri. Paralel atau perpendicular
controller enak ya, secara bisa parkir otomatis. sendiri, kita Hanya tinggal saja pencet untuk terus parkir mengaktifkan park sendiri assist-nya kan, dia tidak ada tombol nggak khusus. takut Jadi nggak caranya takut kita apa harus pencet ini nabrak dulu, sama mobil dicoba sebelah, mobil, atau setting isi nabrak mobil. Habis itu kita pencet park sama assist. parkiran lain Habis ya itu kan. kita tinggal pilih mau yang seperti apa. Enter paralel, enter bay parking space, atau kita mau keluar dari parkiran. Kurang lebih kayak gitu. Habis itu kalau udah kita tinggal pencet send. Nanti dia akan otomatis mencari parkiran di sebelah kiri seperti ini. Sampai dia bilangnya oke, nanti dia akan parkir secara otomatis. Seperti itu kurang lebih. Kemudian di bagian atasnya, ini sudah electrochromatic mirror. Jadi kalau misalkan ditembak lampu dari belakang, pas lagi malam-malam dia akan meredup. Terus di sini ada indikator buat seat belt, jadi ketahuan kan kalau meredup baris mana aja yang nggak pasang seat belt di belakang. Dan di atasnya lagi, ini ada controller buat panoramic sunroof, buat tutup dan membuat membuka. Sekarang kita masuk ke kursi baris sekarang kedua, ke dimana seat tengah. kursinya ini cukup unik karena Jadi biasanya kayak kursi di baris seat tengah tengah itu benar-benar lebar banget, kan. di Nah mobil ini enggak, itu karena kursi meskipun tengahnya ini benar-benar sama dimajuin, seperti kursi di bagian kiri dan sliding sampai kanannya. mentok, Jadi dia itu benar-benar tetap dibikin bisa one seat buat 3 penumpang di bagian tengah sini. bisa Jadi lebar. kita bisa naikin sandaran kepalanya jadi seperti ini, tapi headroomnya ini agak-agak sedikit mentok. Tinggi gue 170 cm, mungkin kalau lebih tinggi ini akan mentok di bagian atas. Terus kita bisa rebahkan ke belakang. Dan ketika kita reclining seperti ini bisa tangan rebahan sebelah ke kiri kita depan, tuh kena atau ke sliding ke sebelah. depan Jadi langsung. pastikan kalau misalkan kita mau nge-recline, nah kayak gini baru enak. Tapi saya nggak dapat armrest sama sekali. Oke lanjut. Nggak bisa sliding. Nah nih sliding ke depan nih. Dan slidingnya itu jauh sekali, bahkan sudah sampai paling mentok. Gue masih ada sisa space di sini. Tinggi gue 170 cm, tapi kalau misalkan kita duduk biasa seperti ini ke belakang, ini headroom kita ini ternyata nggak begitu besar. Bahkan bisa gue bilang kalau misalkan lebih tinggi dari tinggi gue 170 cm, ini ada kemungkinan di AC yang colokan 12 volt buat ngecas HP. Kelihatannya sporty. Parah, sempit ini banget. untuk seat belakangnya. Even kaki gue nggak bisa ini ya, nggak bisa lurus ya. Kalau misalkan bangku tengahnya dimentokin ke belakang. Tapi kalau misalkan bangku tengahnya itu kita mentokin ke depan, coba Cel, majuin. Nah, itu dulu. Oke, ini juga diinin lagi. Tapi meskipun bangku tengah dimajuin kan tetap lebar kan. Jelas ya. Ini adalah posisi biar yang belakang tetap ada space buat duduk. Bangku tengahnya paling maju ke depan. Dan gue masih bisa dapat legroom. Dan headroomnya kalau kita senderan itu kita akan mentok untuk tinggi gue 170 cm. Dan menurut gue sih ini oke ya. Untuk sebuah nggak bisa depet-depetan dari sebelah kiri, bukan dari sebelah kanan untuk membuka mesin. Sebelum kita jalan, ada baiknya kita lihat mesinnya dulu lihat apa. Mesin. Okay. Bukanya dia dari sebelah kiri, bukan dari sebelah kanan untuk membuka mesin. Dari sebelah kiri, bukan sebelah kanan. Ini buka mesin. Nah, mesinnya sebenarnya dia sama persis seperti mesin 3008 yang menggunakan mesin 1500 cc 4 silinder. 1500 cc 4 silinder. Di bawah 2000 cc dia udah 4 silinder, bukan 3 silinder. Nah, mobil ini juga punya tenaga 160. Nih. Jadi mesin ini mesin bensin twin scroll turbo high pressure 160 cc 1600 cc 4 silinder inline DOHC 16 valve 16 katup variable valve timing transmisi 6 speed auto with quick shift teknologi and pedal shift. Tenaga ini 165 HP, torsinya 250 Np, mulai 1400 rpm. Lumayan besar lah buat mobil ini. Punya tenaga 165 horsepower, cukup. Tapi torsinya 240 Nm mulai dari RPM 1400. Jadi makanya meskipun dia mesinnya kecil, tenaga juga nggak spektakuler. Tapi rasa mesinnya ketika kita berkendara itu nggak kerasa underpower. Dan kalau misalkan kalian ragu dengan Peugeot, belakangan ini di Eropa itu baru ada survei gitu ya. Ternyata Peugeot yang kekinian itu tingkat survei kepemilikannya itu bagus. Artinya dia nggak gampang rewel dan nggak gampang rusak. Ini yang dicari. Nggak gampang rewel, nggak gampang rusak. Jadi hemat uang. Jadi kalau kalian mau beli Peugeot zaman sekarang sih menurut gue oke ya. Apalagi sekarang udah gratis 5 tahun servis. Jadi selama 5 tahun gratis 5 tahun servis. Kita tinggal isi 60.000 km tinggal isi bensin doang. Kurang apa lagi coba? Mesin bertenaga, irit, dan cukup reliable. Cuma pas gue lihat bagian mesinnya, biasanya mesin-mesin mobil Eropa itu tuh rapi gitu ya. Ini agak sedikit berantakan.
tapi nggak apa lah ya, yang penting nggak sering-sering ganti oli tiap 2000 kilo. Oke lah bang, ini dikendarai ini. Lanjut, Jadi buat lanjut aja, masih dalam tahap lanjut. itu kita baik 3 beneran Kita ke kesimpulan. Individual seat. Jadi buat kalian di bagian tengahnya pun proper seperti layaknya MPV, di mana mobil ini sebenarnya harusnya bertarung di kelas itu. Tapi udah jadi SUV ya sudah lah ya. Cuma memang minusnya karena dia pengen semuanya adil, di bagian tengahnya pun juga tidak ada armrest karena tengahnya tuh pengen dibikin individual seat. Jadi buat kalian yang pengen nggak ada armrest buat naruh tangan dengan itu. santai, bangku belakangnya tidak seenak itu sebenarnya. Sekarang kalau misalkan ditanya, ini kan harganya 800 jutaan, mahal, bedanya hampir 100 juta lah dibandingkan dengan 3008. Pertanyaannya layak nggak sih dibeli? Kalau menurut gue sih layak. Kalau misalkan kalian berpikir bahwa ini adalah sebuah Peugeot yang bisa bersaing dengan BMW atau Mercedes-Benz, iya sih. Kalau kita udah naik, udah coba nyetir, ini sih mobil sangat refine, feature-nya bagus dan gue suka banget. Tapi sayangnya mobil ini tuh udah lama banget meluncur di Eropa. Mobil ini sebenarnya sudah keluar sejak tahun 2017 dan hingga hari ini belum ada facelift. Jadi kalau kalian belinya sekarang, kalau misalkan tahun depan facelift, nggak nyampe setahun gitu ya, itu agak nyesek nggak sih? Tapi kembali lagi ke kalian semuanya. Dari Outlet Max, kalau kalian punya pendapat, sampaikan di bawah dan jangan lupa like. Nah jadi gitu. Jadi kayak Peugeot 5008 itu ya hanya penyempurnaan dari 3008. Banyak interior dalamnya juga masih kayak sama, tapi mesinnya beda. Jadi sini mesinnya udah enak sih kayak tadi kan udah pakai turbocharger, terus ya buat tenaga udah lumayan enak ya buat, tapi ya itu 800 jutaan lebih buat mobil-mobil premium lah kayak gitu ya kan. Kalau kita ada uang 800 ya lebih milih ini, tapi ini kayak MPV sekelas tapi dibuat SUV gitu loh. Saingannya sama X-Trail, Nissan X-Trail kayak gitu, terus sama CR-V yang 7 seater, 7 tempat duduk kayak gitu. Jadi ya masuk lah, tapi tergantung uang kalian kalau mau beli mobil kayak gini ya kan. Kalau aku lebih enak sih di mobilnya tuh. Udah, nih mobil ini tuh udah apa ya? Kan udah memiliki teknologi Advanced Grip Control, yaitu 5 pilihan mode berkendara yang bisa disesuaikan dengan berbagai medan yang dihadapi, seperti mode normal, salju, berpasir, berlumpur, dan ESP off. Di luar teknologi-teknologi itu, Peugeot juga memberikan jaminan layanan 5-year face, yaitu ya kayak tadi 5 tahun buat servis. Jadi 5 tahun bisa irit servis lah. Juga ditambahkan teknologi ini, ETHP, Efficient Turbo High Pressure, teknologi transmisi AT6 kayak gitu. Mesin Peugeot ini berteknologi turbo tersebut menghasilkan tenaga sebesar 167 HP dan torsi sebesar 250 Nm. 150 Nm. Secara responsif dapat mengakselerasi kendaraan yang mudah sampai dengan kecepatan 200 km per jam dan konsumsi bahan bakar yang mencapai 14 km per liter. Lumayan irit lah buat sebuah mobil. Ya menurutku mobil ini sangat layak lah dijual di Indonesia. Apalagi mobil dari PSA Group, Peugeot ini kan udah diproduksi di negara sebelah di Malaysia. Jadi masalah pajak bisa lebih disesuaikan lah, jadi lebih murah daripada yang dulu. Peugeot ini masih diproduksi di Prancis, jadi masalah biaya pajak buat pengiriman ke sini lebih mahal, jadi harganya pun lebih mahal. Dan sekarang bisa lebih murah karena perakitan mobil ini atau produksi mobil ini sudah di Malaysia, jadi
lebih gampang dan lebih murah lah, karena kan juga negara-negara ASEAN kan menerapkan itu ekonomi ASEAN itu, jadi lebih murah kan sekarang pajak kayak gitu. Nah menurutku itu aja sih. Ya udah, terima kasih udah nontonin video ini, semoga bermanfaat buat kalian semua, semoga kalian selalu diberi kesehatan dan keselamatan. Jangan lupa like, komen, dan subscribe. Oke, assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.